Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Jian Xiangyang telah mengikuti sang ratu untuk waktu yang lama. Setidaknya dia masih bisa mengetahui satu atau dua hal tentang pikiran sang ratu. Tapi sekarang sang ratu di sampingnya tampaknya menyimpan misteri besar. Dia tidak dapat memahami setengah dari apa yang dipikirkan sang ratu di dalam hatinya. Jelas sudah ada cara untuk menang, dan ada lebih dari satu cara untuk menang. Tapi mengapa mengorbankan tentara berkobar untuk menciptakan suasana medan perang yang begitu tragis? Jian Xiangyang bingung. Dia menyadari situasi saat ini. Dia melihat tentara berkobar yang berjuang hidup dan mati di medan perang. Banyak dari mereka mati bergelimpangan. Mata Jian Xiangyang merah. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Mengepalkan tinjunya dan menghadap sang ratu yang tidak pernah menjawab. Tapi Jian Xiangyang tidak marah pada sang ratu. Jian Xiangyang masih sangat jelas tentang posisinya. Semua keputusan yang dibuat oleh sang ratu pasti ada alasannya. Tidak perlu bertanya lagi, Jian Xiangyang memilih untuk menggerakkan tubuhnya. Dia merasa tidak nyaman melihat tentara berkobar mati satu demi satu, dan memilih secara pribadi untuk menyelamatkan mereka sebanyak mungkin. Di sisi lain, beliung kapak perunggu dari Dewa Roh Kematian telah mendaratkan pukulan terakhir. Di bawah senjata perunggunya adalah seorang prajurit Taisu dengan 3 kristal merah di dadanya. 1000 nyawa, ucap Dewa Roh Kematian setelah membunuh prajurit Taisu. Suaranya sangat rendah, sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Setelah selesai berbicara, Dewa Roh Kematian mundur seperti yang dijanjikan. Dia hanya membunuh 1000 nyawa, dan setelah dia selesai membunuh 1000 nyawa, dia berhenti menyerang. Sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dari pandangan semua orang. Dia kembali ke labu dewa bermata 9 di cincin penyimpanan Xiaoyan. Xiaoyan yang bertarung sengit pada saat ini tidak menyadari kembalinya Dewa Roh Kematian. Juga tidak berencana untuk meminta bantuan Dewa Roh Kematian. Ini karena Xiaoyan merasakan manfaat dari pertempuran. Inti guntur membuat kecepatannya semakin cepat, bahkan di bawah lingkungan alam berat. Selama pertempuran ini, Xiaoyan juga menggunakan kekuatan yang kuat dari inti api. Apa yang mengejutkan nomor 3 dan nomor 4 adalah nyala api ungu merah muncul di tubuh mereka. Nyala api semacam ini tampaknya diam-diam merampas vitalitas kehidupan mereka. Kemampuan aneh semacam ini membuat mereka semakin panik. Dengan kekuatan dahsyat yang ditampilkan Xiaoyan, bahkan jika keduanya meluncurkan serangan bertubi-tubi, mereka masih tidak dapat mengalahkan Xiaoyan. Dan mereka bahkan merasa bahwa Xiaoyan tampaknya semakin berani saat dia bertarung. Apakah kamu mendengarkan itu? Sepertinya seseorang menabuh drum, ucap nomor 4, merasakan transmisi suara yang luar biasa. Suara tumpul seperti genderang terdengar di sekitar mereka berdua. Jika mereka mendengarkan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa sumber suara tersebut sebenarnya berasal dari jantung Xiaoyan. Orang biasa hanya memiliki satu jantung, tetapi Xiaoyan berbeda. Di dada kirinya adalah jantung iblis yang diwarisi Raja Iblis Tianhe. Justru karena jantung iblis inilah Xiaoyan menjadi lebih kuat dan lebih berani saat bertarung. Energi iblis yang keluar dari jantung iblis benar-benar menekan kebijaksanaan serangan balik yang dibawa oleh klon Yonghe. Hal ini memungkinkan mata Xiaoyan untuk mendapatkan kembali kejelasannya. Dan setelah kekuatan yang lebih kuat dikendalikan, maka kekuatan yang dihasilkan menjadi berlipat ganda. Tidak hanya nomor 3 dan nomor 4 tidak dapat membunuh Xiaoyan. Sebaliknya mereka lebih banyak menahan serangan Xiaoyan. Menghadapi Xiaoyan yang menjadi semakin berani saat dia bertarung, pasokan kekuatan abadi keduanya tidak lagi dapat mengimbangi. Setelah melawan penguasa berat Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya, pedang Void di tangan nomor 3 mengeluarkan semburan suara pedang. Dan nomor 3 mengayunkan pedang di tangannya dengan keras. Meskipun pedang Void mengandung kekuatan abadi yang agung, tetapi penguasa berat Xiaoyan yang terbungkus guntur api tampaknya lebih kuat. Pada saat ini, baik Xiaoyan dan nomor 3 sama-sama mengayunkan senjata mereka dengan keras. Pedang Void yang selama ini dibangga-banggakan nomor 3 mencapai batasnya dan patah. Tanpa jeda, penguasa berat Xiaoyan jatuh dengan keras tepat di dada wanita Taisu nomor 3. Tubuhnya terguncang ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Setelah menyelesaikan nomor 3, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah nomor 4 di belakangnya. Kekuatan nomor 4 sedikit lebih lemah, dan Xiaoyan dapat mengalahkannya hanya dalam beberapa pertukaran pukulan. Semua tinju Xiaoyan
mendarat dengan akurat di dada, wajah, dan perut nomor 4. Penyiksaan ini hanya sepihak, dan tubuh nomor 4 menjadi tak stabil sebelum jatuh ke tanah dengan tak berdaya. Kekalahan keduanya mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Xiaoyan memegang penguasa Xuan dengan cara yang mengesankan. Bahkan ekspresi wajah komandan nomor 2 menjadi jelek melihat kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Orang ini memang memiliki kekuatan. Komandan nomor 2, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dibiarkan seperti ini, aku khawatir dia akan memakan lebih banyak pelindung dewa palsu. Komandan harus mengambil keputusan, ucap seseorang di belakang nomor 2. Sungguh mengejutkan, kekuatan orang ini benar-benar di luar harapanku. Bahkan nomor 3 dan nomor 4 bukan lawannya. Sekarang tidak peduli apa, orang ini harus ditangani. Kali ini, aku secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menangkapnya. Semuanya dengarkan perintah. Ikut bersamaku dan tangkap orang ini bagaimanapun caranya. Teriak komandan nomor 2 menjadi sangat marah. Mendengar ini, semua orang di belakangnya dengan hormat menjawabnya serempak. Ingat, aku ingin dia hidup, ucap komandan nomor 2 lagi. Ya tuan, teriak semua orang. Tatapan kejam komandan nomor 2 tertuju pada Xiaoyan. Bahkan Dewa Roh Kematian tidak menarik perhatian besar-besaran seperti ini. Seolah-olah Xiaoyan telah menyentuh garis bawah Taisu yang sebenarnya. Dan dia harus ditangkap hidup-hidup. Semua petarung Taisu dalam jumlah 1000 orang berkumpul dengan cepat. Teriak komandan nomor 2, suaranya bergema. Seketika terjadi perubahan di medan perang. Dan 1000 tentara Taisu dengan cepat dikumpulkan. Sang ratu melihat pemandangan ini dan sudut mulutnya semakin terangkat. Ini sangat meriah. Hehehe, aku harus mengatakan bahwa suamiku benar-benar menjadi pusat perhatian, ucap sang ratu tersenyum. Kelinci Bingyun cemberut di pelukannya. Mata kelinci itu bingung pada awalnya, dan kemudian menatap Xiaoyan yang menjadi sasaran skala besar Taisu. Hahaha, Evil dikepung, ucap kelinci Bingyun langsung menjadi sangat gembira. Dia tampak senang melihat Xiaoyan menderita. Bahkan dia yang biasanya pemalas, kini menjadi bersemangat daripada sang ratu. Di sisi lain, Xiaoyan masih berdiri di udara setelah mengalahkan nomor 3 dan nomor 4. Dia hendak membunuh keduanya dan mengambil pelindung dewa palsu dari mereka. Tetapi pada saat ini, gerakan perkasa di ujung segera menarik perhatian Xiaoyan. Beberapa pejuang Taisu di depan memiliki 6 kristal merah di dada mereka. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat komandan nomor 2 memimpin ribuan Taisu menuju ke arahnya. Pemandangan ini sontak saja langsung membuat pupil mata Xiaoyan menyusut. Menilai dari arah mereka, itu 100% sedang menuju ke arahnya. Tidak, seharusnya tidak benar. Apakah mereka sedang mengejarku? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan tawa pahit. Bahkan jika dia melakukan kejahatan keji, tidak mungkin bagi mereka untuk memobilisasi kerumunan sebanyak itu. Sama sekali tidak terpuji untuk menggunakan jumlah sebanyak itu hanya untuk melawan Xiaoyan sendirian. Melihat pasukan perkasa datang ke arahnya tanpa penyimpangan, Xiaoyan akhirnya yakin bahwa mereka datang ke arahnya. Operasi macam apa ini? Aku khawatir Taisu yang dikirim ke sini merupakan kekuatan terkuat di medan perang, ucap Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mau tidak mau, dia memandang sang ratu. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak memperhatikan sang ratu, tetapi situasi ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani secara pribadi. Jadi tidak berlebihan bagi Xiaoyan untuk meminta bantuan kepada sang ratu. Tetapi ketika Xiaoyan melihat sang ratu, dia menemukan bahwa sang ratu sepertinya tertidur dengan mata tertutup. Jelas dia mungkin pura-pura tidur, dan artinya sangat jelas. Sang ratu berharap Xiaoyan akan menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengatasi krisis ini. Tepat ketika Xiaoyan tidak tahu bagaimana menyelesaikan pertempuran ini, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Xiaoyan. Mengapa? Apakah kamu takut? Ucap suara itu. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat 5 pedang terbang tergantung di atas kepala sosok yang berbicara. Tangan sosok itu masih memegang pedang dengan darah yang belum dikeringkan. Sepertinya dia baru saja telah membunuh banyak prajurit Taisu. Takut? Apakah kamu melihatku mundur bahkan setengah langkah? Ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Orang yang berbicara dengannya tidak lain adalah Jian Xiaoyang yang telah bergabung di medan perang. Kalau begitu, pergilah, hadapi mereka. Jumlah itu setidaknya sudah cukup membuatmu kenyang, ucap Jian Xiaoyang. Setelah berbicara, dia berbalik dan hendak pergi begitu saja.
Xiaoyan buru-buru meminta maaf untuk menghentikan Jian Xiangyang. Meskipun keadaan saat ini dapat dipertahankan untuk sementara waktu, tetapi beban menggabungkan klon Yuan Shen dan Yonghe pada saat yang sama masih terlalu berat untuknya. Jadi Xiaoyan tidak perlu berani dalam situasi ini dan dia butuh bantuan. Pada saat ini, di belakang Jian Xiangyang banyak pasukan berkobar berkumpul. Mata mereka menatap kelompok besar-besaran Taisu yang perkasa di kejauhan. Mata mereka penuh dengan api perang. Tidak ada yang takut sama sekali. Pertempuran ini bukanlah ujian kecil untukmu. Jika kamu ingin membuat terobosan, kamu harus mengatasi beberapa kesulitan sendiri. Aku akan bergerak, tetapi kamu mungkin masih menghadapi situasi pengepungan. Jadi bersiaplah untuk pertempuran berdarah, ucap Jian Xiangyang. Dia masih memilih untuk membantu Xiaoyan. Tentu saja daripada mengatakan bahwa dia memilih untuk membantu Xiaoyan, lebih baik mengatakan bahwa sang ratulah yang sebenarnya memilih Xiaoyan. Jadi Jian Xiangyang tidak punya apa-apa untuk dilakukan selain membantu Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan menunjukkan bakat yang cukup untuk mengejutkan Jian Xiangyang, tetapi Jian Xiangyang benar-benar tidak dapat menerima bahwa banyak pasukan berkobar harus berkorban untuk menemani Xiaoyan mewujudkan terobosan. Terima kasih senior, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Pada saat ini baik nomor 3 dan nomor 4 mengambil kesempatan untuk mundur. Dan kerumunan Taisu yang dipimpin oleh nomor 2 tiba dalam waktu singkat. Mereka segera menyebar membentuk setengah lingkaran mengepung Xiaoyan dan Jian Xiangyang. Wakil pemimpin nomor 2 bergegas keluar dengan kerumunan di belakangnya. Menatap Xiaoyan dengan tangan di belakang punggungnya. Sungguh tidak terbayangkan bahwa dia benar-benar datang ke sini untukmu. Kamu dapat menarik begitu banyak perhatian dari Taisu. Apakah kamu tahu kenapa? Ucap Jian Xiangyang sambil memegang pedang panjang di tangannya. Tetapi dia tidak terburu-buru bertindak. Lihatlah, pelindung dewa palsu di tubuhku. Bukankah alasannya sudah jelas? Ucap Xiaoyan, auranya juga menyebar. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Aku khawatir itu bukan karena pelindung dewa palsu di tubuhmu, tapi pelindung dewa palsu di cincinmu. Ucap Jian Xiangyang. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu. Dan dia langsung mengerti. Jadi maksud senior, mereka bisa dibangkitkan dengan mengandalkan pelindung dewa palsu, ucap Xiaoyan. Ya, itulah kenapa mereka tidak peduli kemenangan atau kekalahan dalam pertarungan. Selama mereka memiliki pelindung dewa palsu, mereka akan selalu bangkitkan. Dan sekarang kamu telah menyentuh garis bawah inti mereka. Dengan kata lain, kamu memotong siklus kehidupan mereka, ucap Jian Xiangyang menganggukkan kepalanya. Xiaoyan secara alami juga menemukan bahwa jumlah Taisu tidak berkurang sampai sekarang. Dan bangkitnya nomor 3 sudah cukup untuk membuktikan bahwa Taisu memiliki kemampuan untuk hidup kembali. Jadi begitu. Pantas saja ketika aku menginterogasi nomor 3 sebelumnya, sinar cahaya itu langsung mengambil pelindung dewa palsunya. Gumam dalam hati Xiaoyan. Ada banyak orang kuat dari mereka. Berhati-hatilah. Jangan terlalu mengandalkanku. Lagi pula, mereka semua ada di sini untukmu. Aku tidak bisa memberikan banyak perhatian untukmu, ucap Jian Xiangyang berkata dengan acuh tak acuh. Dan Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Sudah bagus Jian Xiangyang bisa membantunya. Namun aku ingin memberitahumu, meskipun kamu memiliki banyak kartu truf yang tak terduga, tetapi situasi ini sangat sulit diatasi. Kamu tidak perlu memaksanya. Jika kamu dalam bahaya hidup dan mati, lebih baik mundur langsung ke sisi yang mulia ratu, ucap Jian Xiangyang melanjutkan. Setelah Jian Xiangyang mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Itu benar, aku hampir lupa. Bukankah ada banyak orang kuat di sampingmu? Kenapa aku tidak melihat mereka? Ucap Jian Xiangyang. Dia pernah bertarung melawan pendekar pedang gila. Dan pendekar pedang gila membuat Jian Xiangyang menundukkan kepalanya karena dao pedang. Obrolan antara keduanya berakhir di sini. Itu karena serangan anak panah dari Taisu datang seperti hujan di saat berikutnya. Xiaoyan memutar penguasa Suan di tangannya, memblokir setiap anak panah yang ingin menembusnya. Situasi pertempuran saat ini diciptakan oleh Yuan Er dengan sengaja untukku. Alasan Jian Xiangyang sangat marah padaku. Seharusnya karena pasukan berkobar yang tewas dalam pertempuran. Ratu seharusnya ingin aku membuat terobosan dalam pertempuran ini. Tidak, sepertinya dia berharap aku bisa menerobos Dewa Dao alam leluhur dalam pertempuran ini, ucap Xiaoyan sambil melambaikan penguasa Suan. Dia bisa memahami kemarahan yang datang dari Jian Xiangyang. Dan dia mengerti bahwa sang ratu tidak memilih untuk membantunya. Adapun Xiaoyan, dia sendiri belum pernah mendengar tentang Dewa Dao alam leluhur sebelumnya. Dia juga belum pernah mendengarnya dari Dong Haiyuan ataupun orang lainnya.
Itu cukup untuk menjelaskan kekuatan dewa-dewa alam leluhur, sehingga sangat sedikit orang yang bisa mencapai dewa-dewa alam leluhur. Dan tidak banyak orang yang mengetahui dewa-dewa alam leluhur mereka. Tetapi bahkan sampai saat ini, Xiaoyan masih belum menemukan alam leluhur di antara 42 bintang dokinya. Yang mana bintang kelahiranku? Ucap Xiaoyan, terus menggemakan apa yang sang ratu katakan dalam benaknya. Xiaoyan tidak dapat menemukan bintang kelahiran di meridiannya. Dan sumber energi di tubuhnya terus-menerus berubah menjadi bintang doki. Pada saat ini wakil pemimpin nomor 2 mengangkat tangannya sebagai isyarat. Memandang Xiaoyan lalu berkata, "Kamu benar-benar di luar harapanku. Tidak hanya menggunakan pelindung dewa palsu dari Taisuku, tetapi bahkan berani membunuh orang-orang Taisuku. Bajingan sepertimu tidak pantas diampuni, bahkan sekalipun kamu memohon belas kasihan. Semua jenderal Taisu, dengarkan. Pergi dan tangkap dia untukku," teriak pria Taisu nomor 2. Setelah suaranya jatuh, terlihat selusin jenderal Taisu dengan 5 kristal merah di dada mereka bergerak bersama. Kekuatan mereka sebanding dengan Taisu nomor 3. Dan yang terpenting adalah ada selusin dari mereka. Tidak ada pihak yang melakukan percakapan yang berlebihan. Karena pertempuran semacam ini tidak membutuhkan omong kosong, dan tujuan mereka sangat jelas. Taisu lainnya membersihkan tentara berkobar yang dipimpin Jian Xiangyang, memberi ruang bagi nomor 2 dan yang lainnya untuk menangkap Xiaoyan. Pada saat ini selusin sosok bergegas keluar menuju ke arah Xiaoyan secara langsung. Sayap dewa telah mengepak di belakang Xiaoyan. Kecepatannya segera meningkat tajam, dan dia terus menghindari serangan padat. Di bawah serangan hiruk pikuk semacam ini, bahkan langkah ketujuh mungkin tidak dapat menahannya. "Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelesaikan krisis ini," ucap Suci menyipit matanya sedikit. Dia melihat situasi Xiaoyan di medan perang, dan tidak tahu mengapa Xiaoyan tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. "Aku tidak tahu mengapa sang ratu masih duduk diam, sedangkan dia dikepung oleh orang-orang kuat Taisu," gumam Suci. Dia tidak tahu mengapa sang ratu tidak bergabung dalam pertempuran. Adapun Suci, dia tidak berani berpikir untuk terlibat ke dalam pertempuran Xiaoyan. Lagi pula, tidak peduli apakah dia bergabung atau tidak, itu tidak berpengaruh pada situasi pertempuran. Karena menang atau kalahnya perang semacam ini bukan lagi ditentukan oleh orang-orang setingkatnya. Suci memilih untuk mengambil langkah hati-hati daripada berani. Pada saat ini, suara teredam terus bergema di medan perang. Selusin orang itu menekan Xiaoyan dengan serangkaian serangan mematikan. Untuk sementara, Xiaoyan hanya bisa melesat dan menghindarinya. Meskipun Xiaoyan memiliki sayap dewa hitam, tetapi penghindaran semacam ini hanya bertahan selama 10 putaran. Dan pada akhirnya, Xiaoyan gagal menolak beberapa serangan. Tubuhnya terpental seperti bola. Meski sangat cepat, dia masih ditendang oleh belasan orang ini. Untung kulit dan dagingnya lebih tebal, jadi Xiaoyan tidak mengalami luka serius. Hanya pelindung dewa palsu di tubuhnya yang sedikit rusak. "Tekan dia dengan cepat," teriak wakil pemimpin nomor 2. Kekuatan abadi yang terkandung dalam serangan selusin orang ini sebanding dengan keabadian langkah ke-8. Xiaoyan yang memiliki langkah ke-6 secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Tetapi Xiaoyan yang dikelilingi oleh api guntur masih bisa mengayunkan penguasa Xuan saat menghadapi serangan. Dan suara gemuruh adalah perlawanan Xiaoyan. "Sepertinya kamu tidak ingin aku mati," ucap Xiaoyan merasakan serangan dari selusin orang tersebut. Meskipun mereka kuat, Xiaoyan bisa merasakan bahwa mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Jika mereka ingin membunuhnya, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bertahan sampai sekarang. Bagi Taisu itu sendiri, Xiaoyan seperti misteri besar. Xiaoyan mengetahui terlalu banyak rahasia mereka, jadi mereka ingin mencari tahu detail tentang Xiaoyan. Tetapi jika nomor 2 hanya menggunakan selusin orang ini untuk menangkap Xiaoyan, tidak berarti mereka bisa melakukannya dengan mudah. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melarikan diri dari pengepungan mereka, selusin orang ini tidak dapat menekan Xiaoyan untuk sementara waktu. Pelindung besi dewa palsu di tubuhnya hampir hancur, tetapi pulih dengan cepat. Meskipun pelindung dewa palsu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, serangan mereka masih jatuh pada tubuh fisik Xiaoyan. Tubuh fisik di bawah pelindung besi sebenarnya telah terluka parah berkali-kali. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatasi pengepungan dari selusin Taisu. Di bawah serangan dari selusin orang ini, Xiaoyan akhirnya dikalahkan. "Ikat dia," ucap wakil pemimpin nomor 2. Setengah dari mereka menekan Xiaoyan, dan benang sutra merah muncul di tangan beberapa orang yang tersisa. Itu bergegas menuju Xiaoyan seperti ular berbisa.
Benang sutra merah terbelah menjadi ratusan benang merah yang menyelimuti Xiaoyan dari segala arah. Meskipun Xiaoyan ingin melepaskan diri, dia menemukan bahwa benang sutra merah selembut rambut ini sangat kuat. Ketika benang sutra merah menjerat semua anggota tubuh Xiaoyan, beberapa orang menarik benang sutra dengan keras dan mengendalikannya. Adegan ini seolah-olah 5 kuda memotong-motong satu mayat, dengan paksa merobek tubuh Xiaoyan yang berbaring secara horizontal di kehampaan. Kamu benar-benar di luar hadapanku. Tidak hanya menggunakan pelindung dewa palsu dari Taisuku, tetapi bahkan membunuh orang-orang penting bagi Taisuku. Bajingan sepertimu tidak pantas diampuni, bahkan jika kamu memohon belas kasihan, ucap wakil pemimpin nomor 2 mendatangi Xiaoyan. Suaranya yang dingin terdengar dari balik topeng. Lepas pelindung dewa palsunya, ucap nomor 2 tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia takut keadaan akan berubah jika dia menunda-nunda waktu. Jian Xiangyang tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ini dan menatap sang ratu. Selama sang ratu mengangguk, dia akan pergi untuk menyelamatkan Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat sang ratu, dia menemukan bahwa sang ratu saat ini menutup matanya, seolah-olah dia tidak menonton pertempuran di sini. Jian Xiangyang sedikit mengernyit. Itu karena ketika dia berada di samping sang ratu tidak pernah memalingkan matanya dari Xiaoyan. Tetapi sekarang, dia lebih memilih untuk menutup matanya seperti itu. Sebelum Jian Xiangyang dapat memikirkannya, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan seperti ledakan api di depannya. Cahaya putih yang sangat menyilaukan meletus, membuat kehampaan yang awalnya gelap berubah menjadi siang hari. Ketika Jian Xiangyang sadar kembali, dia menemukan dirinya dalam keadaan tanpa jiwa. "Napas, Bayan!" teriak Xiaoyan. Hanya sebuah suara yang terdengar di telinga Jian Xiangyang. Saat ini Xiaoyan memilih untuk menggunakan kekuatan Bayan. Tetapi begitu napas Bayan digunakan, kekuatan Bayan tidak akan pulih dalam waktu singkat. Kisaran yang dicakup oleh napas Bayan juga sangat luas. Dengan Xiaoyan sebagai pusatnya, gerakan semua orang tiba-tiba membeku. Pada saat ini seolah-olah waktu terhenti. Kekuatan macam apa ini yang bisa mengendalikan begitu banyak orang? Ucap mereka yang sedikit lebih jauh juga terkejut dengan pemandangan ini. Puluhan ribu orang menghentikan gerakan mereka. Dan ketika mereka menatap cahaya yang berkedip-kedip dari kejauhan, bahkan mereka semua merasakan pemisahan antara jiwa dan tubuh. Segera kebanyakan dari mereka memilih untuk menarik mata dan tidak berani menonton. Sinar cahaya perlahan menghilang. Semua orang Taisu terbangun dari kendali Bayan satu demi satu. Namun di tempat Xiaoyan saat ini masih diselimuti api putih. Siapapun yang berani melihatnya akan jatuh ke dalam keadaan kosong. Perasaan itu membuat siapapun tidak berani melihatnya secara langsung. Hanya sosok di tengah yang samar-samar dapat dilihat dari cahaya putih panas yang menyilaukan. Adapun selusin orang Taisu yang mengendalikan benang sutra merah tadi, ketika mereka bangun kembali, mereka mendapati bahwa Xiaoyan sudah melepaskan diri dari belenggu mereka. Pada saat ini Bayan masih menyala dengan ganas, meledak dengan kekuatannya yang sangat kuat. Di bawah sinar api yang kuat ini, tidak satupun orang yang berani mendekati Xiaoyan. "Semuanya, jangan ada yang menatapnya. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam perangkapnya," teriak wakil pemimpin nomor 2 memberi isyarat menunggu. Semua orang hanya mengepung Xiaoyan tanpa tergesa-gesa. Mereka semua menunggu, berpikir bahwa nyala api Xiaoyan tidak akan bertahan lama. Seperti yang mereka harapkan, cahaya Bayan perlahan memudar. Melihat adegan ini, nomor 2 mencibir. Menurut pendapatnya, langkah Xiaoyan hanyalah upaya terakhir, dan mereka masih bisa menangkap Xiaoyan di langkah selanjutnya. Ketika cahaya Bayan berangsur-angsur surut, itu tidak lagi begitu menyilaukan. Dan tatapan kejam semua orang akhirnya diproyeksikan lagi kepada Xiaoyan. Waktu barusan jelas cukup baginya untuk mundur. Tapi kenapa dia tidak mundur? Ucap Jian Xiangyang sedikit mengernyit. Dia juga dikendalikan oleh Bayan. Meski singkat, tapi perasaan itu membuatnya merasa luar biasa. Itu jelas nyala api, tapi memiliki efek kekuatan jiwa, dan rasanya lebih menakutkan daripada serangan kekuatan jiwa. Karena yang dikosongkan Bayan adalah tubuh dan jiwa secara bersamaan. Waktu kontrolnya konstan. Jian Xiangyang hanya melambat setelah beberapa tarikan nafas. Sedangkan untuk para jenderal Taisu itu, termasuk nomor 2, mereka semua dikendalikan oleh Bayan selama lebih dari 10 tarikan nafas. Dalam pertempuran yang begitu sengit, selusin nafas dapat melakukan banyak hal, bahkan bisa mengubah situasi. Tapi yang aneh adalah Xiaoyan yang tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya dia berhenti di tempat dari awal sampai akhir. Namun di bawah cahaya putih itu,
Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Xiaoyan di sana. Mengapa rasanya ada firasat buruk? Ucap Jian Xiangyang memandang Xiaoyan dan tiba-tiba mencium bau busuk. Meskipun itu hanya perasaannya, dia selalu merasa bahwa Xiaoyan pasti menyiapkan sesuatu. Saat Jian Xiangyang berpikir di benaknya, transmisi suara dari Xiaoyan tiba-tiba muncul di benaknya. Senior, perintahkan semua orang di tentara berkobar untuk segera meninggalkan tempat ini, ucap Xiaoyan. Jian Xiangyang sedikit terkejut dengan suara Xiaoyan. Tetapi metode yang ditunjukkan Xiaoyan tadi sudah cukup menunjukkan kengerian Xiaoyan. Jian Xiangyang tidak ragu. Dia segera memerintahkan perintah kepada tentara berkobar. Tentara berkobar di tengah pertempuran tidak mengerti mengapa mereka harus diperintahkan mundur. Tetapi tidak ada yang menolak perintah tersebut. Di bawah perintah Jian Xiangyang, mereka seperti air pasang yang mundur tanpa henti. Perubahan ini membuat pasukan Taisu tercengang. Pertempuran sangat sengit, tetapi mereka mundur dengan tiba-tiba. Yang paling penting adalah mundurnya sangat teratur, dan Taisu tidak mendapatkan perintah dari wakil pemimpin nomor 2. Oleh karena itu, mereka tidak mengejar dengan mudah. Meskipun hanya ada lebih dari 1.000 orang Taisu yang tersisa di daerah sekitarnya, Xiaoyan masih dikelilingi oleh lapisan dalam dan luar. Pada saat ini sinar cahaya Bayan perlahan menghilang, dan secara bertahap tidak lagi menyilaukan. Nomor 2 mengangkat tangannya sebagai isyarat. Saat berikutnya, semua jenderal kuat segera berkumpul lagi. Itu hanya taktik kecil, dan sepertinya sudah menjadi metode terakhirnya. Sekarang, tekan dia, ucap wakil pemimpin nomor 2. Suaranya menyebar. Semua orang mengangguk. Segera selusin jenderal dari Taisu membentuk pengepungan dari segala penjuru, dan masih berencana menggunakan metode sebelumnya untuk menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Semua orang siap untuk pergi. Selama Bayan Xiaoyan menghilang, mereka akan menerkamnya seperti harimau. Sinar Bayan akhirnya menghilang seiring berjalannya waktu, dan sosok Xiaoyan juga muncul di tatapan banyak mata. Xiaoyan berdiri di udara. Dilihat dari wajahnya, sepertinya tidak rasa panik sedikit pun. Aku meremehkanmu. Sekarang bahkan jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak akan dapat melakukannya. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya dan menyerah pada Taisuku, mungkin aku masih menyelamatkan hidupmu, ucap wakil pemimpin nomor 2. Sungguh lelucon. Jika aku ingin melarikan diri, jelas aku sudah melakukannya sejak awal. Menyerah pada Taisu. Hahaha. Aku khawatir bahkan Taisu nomor 1-mu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti itu di hadapanku, ucap Xiaoyan. Kalimat ini membuat wajah wakil pemimpin nomor 2 berubah menjadi jelek. Dia mendengus dingin lalu berkata, "Kuharap kesombongan akan bertahan sedikit lama setelah ini. Semuanya, lakukan!" teriak wakil pemimpin nomor 2. Menurutnya, Xiaoyan yang dikelilingi oleh pasukannya sudah menjadi kura-kura di dalam guci, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia melihat para pejuang Taisu yang mengelilinginya, ditambah nomor 2, dan yang lainnya ada sekitar 1.000 eksistensi Taisu di sekitarnya. Tentara berkobar semuanya telah mundur. Hanya ada pasukan Taisu dalam jarak 10.000 kaki. Jadi Xiaoyan merasa lega. Menghadapi kerumunan Taisu yang mengelilinginya, sepertinya benar-benar tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Hanya saja, apa yang akan dia gunakan untuk melawan begitu banyak Taisu? Pupil mata Jian Xiangyang menyusut melihat situasi ini. Belum lagi Xiaoyan. Bahkan jika dia ingin melarikan diri dari pengepungan semacam ini, dia akan kehilangan setidaknya 3 lapis kulitnya. Bahkan jika dia tidak mati. Pengepungan semacam ini, kecuali dia adalah keabadian Kaisar Langkah 9. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk melarikan diri. Tapi apa yang dia maksud dengan membiarkan kita mundur? Mungkinkah dia berencana meledakkan diri sendiri? Ucap Jian Xiangyang. Benar-benar tidak tahu kartu truf seperti apa yang akan digunakan Xiaoyan. Barisan para jenderal Taisu yang dipimpin nomor 2 sangat menentukan. Itu membuat Jian Xiangyang bertanya-tanya, metode apa yang akan digunakan Xiaoyan untuk menyelesaikan krisis ini? Meledakkan diri adalah pilihan terendah, dan Jian Xiangyang tidak percaya bahwa Xiaoyan akan memilih meledakkan diri. Jika bukan karena pertempuran kuno, sang ratu tidak akan jatuh. Apalagi begitu banyak eksistensi keabadian. Sekarang alam Xuanyin telah kehilangan banyak sumber daya oleh bajingan ini. Pantas saja, eksistensi keabadian yang lahir di alam Xuanyin semakin sedikit. Orang yang dapat menyerap kekuatan keabadian kurang dari 1% dari sebelumnya. Belum lagi meningkatkan kekuatan.
bahkan mempertahankannya sangat sulit. Sehingga bahkan Ampas Taisu dan yang lainnya berani membuat masalah di alam Suan Yin. Ucap Jian Xiangyang mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika itu di masa lalu, secara alami dia bisa membunuh Taisu ini sendirian. Bagaimana bisa begitu sulit seperti sekarang? Dan merasa agak tidak berdaya tentang situasinya. Sambil berpikir, mata Jian Xiangyang terkunci pada Xiaoyan yang perlahan merentangkan tangannya di pengepungan. Perilaku aneh Xiaoyan membuat semua orang termasuk nomor 2 mengerutkan kening. Saat berikutnya, mereka melihat lengan Xiaoyan terentang. 5 jarinya perlahan terbuka dan teratai api seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Seluruh tubuh teratai api sejernih kaca. Itu terlihat sangat indah, sungguh luar biasa mengandung 3 warna yang saling terkait. Semuanya, lihatlah, harta macam apa ini? Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, teratai api di telapak tangannya perlahan terbang. Dan kilau yang dipancarkannya sangat mengesankan pada pandangan pertama. Ditambah kata-kata Xiaoyan, semua orang ingin tahu melihat harta karun seperti apa teratai api ini. Mereka menyaksikan teratai api terlepas dari telapak tangan Xiaoyan. Dan kemudian bangkit melawan angin. Dalam sekejap, teratai api yang mengandung 3 warna membengkak hingga ratusan kaki. Semua orang merasa ada yang tidak beres, dan gelombang destruktif yang sangat kuat terpancar keluar dari teratai api. Mundur! Cepat mundur! Teriak wakil pemimpin nomor 2 segera bereaksi. Kuharap semua orang Taisu akan menerima hadiah hebat ini, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Tapi sudut mulutnya terangkat di detik berikutnya. Kamu sangat tampan, lebih tampan dari Susang, ucap sang ratu memandang Xiaoyan yang bibirnya terangkat, telapak tangannya yang putih, dan ramping memegangi pipinya yang memerah. Dia tampak seperti seorang gadis muda yang dipukul oleh Xiaoyan. Pada saat ini teratai api meroket, mengembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, ukurannya mencapai ratusan kaki dan bahkan ribuan kaki. Melihat dari kejauhan itu, adalah teratai api 3 warna yang sangat besar, menutupi orang-orang Taisu dalam jarak 10.000 kaki. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Dan di episode kali ini, Xiaoyan mendapatkan serangan balik dari pemimpin Taisu. Oke guys, ikuti terus kelanjutan ceritanya dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.